Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Sri? Alhamdulillah baik. Eee, Alhamdulillah baik juga Bu. Gimana juga kemudian eh, ini adakah waktu luang? ini kabar saya baik, alhamdulillah baik juga, Bunda. Oh, ya. Hari ini saya ingin sharing bersama Bu Sri ini. Apakah Bu Sri ada waktu kira-kira untuk sharing bersama gitu? Iya Bu. Oke, terima kasih Bunda untuk waktunya. Langsung saja ya Bunda ya. Iya. Ini ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sri terkait dengan permasalahan yang saya alami saat ini. Ya, harapan saya nanti dengan menyampaikan keluh kesah saya ini nanti saya dapat menemukan solusi pada permasalahan yang sedang saya hadapi tersebut, begitu. Iya, boleh Bu. Monggo. Silahkan. Eh, Kebetulan saya juga nggak ada kegiatan kok. Oke, siap. Oke, untuk inti langsung dari apa yang ingin saya keluh kesahkan ini ya, Bunda ya. Iya. Tujuan kenapa saya ingin sharing bersama Bu Sri ini terkait dengan kesulitan saya dalam memanage waktu, baik di sekolahan maupun di rumah, terkait dengan profesi saya, yaitu sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga, begitu. Di sekolah sedang banyak kegiatan ini dan tugas-tugas tambahan juga selain mengajar, serta persiapan anak-anak mengikuti itu lomba-lomba, Bu Sri, sehingga serta waktu di rumah itu untuk keluarga juga terkadang itu terganggu karena harus menyelesaikan tugas-tugas saya yang belum terselesaikan terkait dengan tugas di sekolah, ngoten. Oke. Eh, iya, sama kemudian. Jadi ada apa ini ya Bu? Tadi permasalahannya sudah dibicarakan ya. Ya, Jadi apa yang bisa saya bantu dan mungkin apa yang ingin Dian capai pada diskusi kita hari ini? terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya, terkait dengan permasalahan yang sudah saya uh, utarakan tadi, harapannya ini nanti bagaimana saya bisa me-manage waktu lebih baik lagi begitu, di mana posisi saya sebagai guru di sekolah dengan berbagai kegiatan yang sangat luar biasa dan sedang padat-padatnya kegiatan dan membagi waktu untuk keluarga juga di rumah. Jadi saya ingin sekali nanti bisa bagaimana memanage waktu supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik begitu. Hmm, Baiklah Bu Dian, bisa Ibu ceritakan begitu bagaimana Ibu dalam menjalankan tugas-tugasnya Ibu dalam keseharian? Ya, baiklah Bu. Begini, saat ini kan posisi saya di sekolah lagi banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya dalam mengajar di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal lain yang harus saya kerjakan begitu. Selain tugas pokok saya mengajar tersebut, saya juga diberikan beberapa tugas tambahan seperti ya operator aset, kemudian operator dan bendahara BOS, serta saya harus memegang di kelas 5 ini adalah kelas di mana
seringkali ditunjuk untuk mengikuti lomba-lomba begitu. Jadi tugas-tugas tambahan inilah yang seringkali tidak kenal waktu menurut saya dalam pelaporannya begitu. Meskipun saya sudah fokus di kelas ini, sedang fokus di kelas bersama anak-anak, tetap saja saya harus mengerjakan tugas-tugas ini karena dikejar deadline begitu. Ditambah lagi padat-padatnya kegiatan di mana seperti lomba tadi nggih, dan itu kan pasti membagi waktunya itu sangat sulit. Jadi kapan saya harus membagi waktu untuk melatih anak, untuk lomba, kemudian mengajar di kelas, serta menyelesaikan laporan-laporan yang dikejar deadline tadi, seperti itu. Kalau ditambah lagi nanti kalau saya pulang ke rumah, saya masih dihadapkan dengan situasi atau keadaan keluarga, di mana saya tidak mungkin kan terus-menerus membuka laptop di depan laptop begitu, tapi saya kan juga harus memperhatikan keluarga saya juga, terutama ini anak gitu, Bu. Iya. Jadi, pada sore ini tentang apa yang dipaparkan tadi ya oleh Bu Dian, itu Nggih. kira-kira bila, dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Bu Dian saat ini ya? Kalau terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini terkait dengan bagaimana memanage waktu, posisi saya sekarang ini menurut saya itu saya masih ada di posisi 6 Bu Sri, karena eh, pada saat mau mengerjakan ini dan itu pekerjaan ini itu ya yang akan saya kerjakan itu pasti masih ada pekerjaan yang terlewat begitu dan terabaikan karena belum bisa memanage waktu dengan baik begitu. Benar sekali yang diutarakan Bu Dian. Memang ya, sungguh memanajemen waktu itu sangat sulit ya Bu ya. Karena saya sendiri juga sebagai seorang wanita, sama kan profesinya kita sebagai guru itu juga apa ya, istilahnya juga sulit Bu. Saya juga merasakan hal itu. Iya, Sekarang apa ya, dari hal yang telah kita diskusikan tadi ya, itu hal apa yang ingin Ibu Dian akan lakukan sebagai prioritas utama untuk mengatasi masalah tersebut? baiklah Bu Sri. Di sini kan kalau kita sharing seperti ini kan harapannya enak begitu ya nanti Ya, eh, bisa menemukan pencerahan-pencerahan itu dengan sharing seperti ini harapannya saya tuh nanti bisa menemukan solusi terhadap masalah saya sendiri begitu. Jadi di sini tepat atau tidak harapannya nanti Bu Sri bisa eh, menguatkan begitu ya, nanti bisa menguatkan apa yang saya sampaikan begitu. Jadi saya menantikan lebih mantap begitu ya. Jadi untuk rencana saya begitu ya, saya terkait dengan permasalahan tadi, bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya dalam menjalankan rutinitas sehari-hari begitu. Untuk memanage waktu pastinya. Dimana kalau tadi saya kan ada di posisi 6, menurut saya ini saya masih di posisi 6. Nanti harapannya setelah sharing ini dan menemukan solusi terhadap masalah ini nanti saya bisa pada posisi 8 begitu Ibu. Kalau di sekolah saya akan memanage waktu dengan membuat skala prioritas dengan mendahulukan eh, pekerjaan yang harus segera diselesaikan saat itu juga. Tapi pastinya tugas utama saya kan tetap sebagai pengajar di kelas. Setelah mengajar inilah nanti pasti kan ada waktu senggang menunggu waktu pulang itu ya itu saya akan gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya begitu. Serta tidak lupa untuk selalu berkolaborasi atau menjalin kerjasama yang baik dengan rekan sejawat di sekolah untuk saling membantu sehingga tugas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dan ketika nanti di rumah, nah ini yang
menjadi pikiran saya juga, di mana saatnya bersama keluarga, ternyata masih ada tugas-tugas tambahan yang, belum selesai tadi dan dimintai laporan segera. Terkadang, waktu sudah santai begitu di rumah harapannya dan angan-angannya kan kalau di rumah itu kan waktunya santai dengan keluarga, tidak ada gangguan pekerjaan seperti itu ya. Tapi faktanya itu kan kadang entah itu malam, bahkan tengah malam itu pun ada info di grup apa gitu, ada tugas seperti itu dan itu deadline, ditunggu saat itu juga seperti itu. Jadi harus saya kerjakan juga. Tapi tetap kalau di rumah mungkin nanti saya akan tetap memprioritaskan kebutuhan keluarga dulu. Jadi terutama untuk anak, mungkin untuk kebutuhan untuk keperluan anak untuk makan, kemudian nanti mungkin anak mengaji apa itu semua harus saya penuhi terlebih dahulu, baru menyelesaikan tugas saya yang uh, harus saya selesaikan tersebut gitu. Itu rencana saya seperti itu, Bu. Iya. Itu betul sekali ya Budian ya. Pastinya dalam memanage waktu itu sangat sulit dan harus punya yang namanya solusi. Jadi solusi itu harus diimbangi dengan strategi dan tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan. Pastinya banyak sekali gangguan ataupun hambatan. Nah, Iya, Ibu kan sudah mempunyai strategi nih ya, iya, prioritas serta ya prioritas ya, strategi dan juga prioritas. Serta ada ukuran keberhasilan yang ingin dicapai. Ya, iya. jadi bagaimana ya cara Ibu mengatasi gangguan tersebut? Iya, pastinya apa yang sudah saya rencanakan tadi ya, Bu, ya, itu namanya rencana itu kan harapannya nanti apa yang sudah saya tetapkan rencana tersebut dapat saya jalankan dengan baik untuk memanage waktu tersebut. Tapi memang pastinya itu tidak mudah, pasti banyak sekali kendala-kendala yang akan saya hadapi begitu. Ya mungkin nanti ini cara yang akan saya lakukan yaitu untuk mengantisipasi gangguan tersebut. Saya harus tetap semangat pastinya di sini, semangat dan kalau kita sudah semangat, pasti ya adalah namanya berkeluh kesah ya, tapi ya harus diimbangi dengan semangat juga karena itu juga sudah tugas kita begitu, sudah tanggung jawab kita. Jadi kita harus semangat dan yakin bahwa apa yang saya kerjakan ini nanti pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah dan semua pasti ada jalan keluarnya begitu. Dan pastinya juga dibutuhkan yang namanya komunikasi yang baik, dengan keluarga serta rekan sejawat di sekolah. Supaya kenapa komunikasi ini sangat penting bagi saya, supaya bisa saling memahami begitu. Memahami tugas dan pekerjaan kita serta bekerja sama dengan baik begitu. Karena kalau keluarga itu kan taunya kita itu tugasnya kan hanya mengajar begitu. Jadi terutama keluarga ini Bu, butuh sekali namanya komunikasi karena keluarga ini adalah fondasi yang bisa mensupport, mendukung kita dalam menjalankan tugas-tugas kita biar semua itu saling mengerti, memahami dan berjalan dengan baik gitu, Bu Sri. Itu cara saya begitu. Ya, iya betul sekali ya Bu ya. Eee, Pastinya penting sekali lah kita untuk, berkomunikasi dan juga menjaga komitmen kita, serta kita juga tahu namanya prioritas mana yang harus didahulukan, seperti itu ya, Bu Dian, ya. Iya, Kemudian, eee, apa ya apa komitmen Ibu Dian terhadap iya. rencana tadi, rencana tadi loh? Oh ya, komitmen saya terhadap rencana yang akan saya lakukan tadi ya, saya akan membuat list jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan dan juga akan meningkatkan komunikasi tadi, Bu. Jadi saya harus bisa membuat list jadwal atau waktu nanti dalam pengerjaan tugas-tugas saya dan komunikasi ini yang penting. Serta bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun keluarga di rumah, gitu. Iya, baik Bu Dian. Betul sekali ya, bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai terjadi, miskomunikasi apalagi dengan keluarga di rumah ya, Bu, ya. Iya, Karena, keluarga itu kan merupakan unsur utama yang terpenting.
bagus sekali ya Bu Dian ini dari permasalahan yang diutarakan, terus sudah ada solusinya, dan Bu Dian juga sudah bisa, bertanggung jawab serta mau memahami inti dari permasalahan yang sudah dihadapi tersebut. Iya. Jadi dari apa yang sudah, kita bicarakan tadi ya, eee, apa yang Bu Dian rasakan? Nah, setelah sharing ini bersama tadi ya sama Bu Sri, pastinya saya setelah sharing ini merasakan kelegaan begitu, lega plong gitu ya. Karena namanya perempuan Bu Sri, di saat merasa pusing atau jenuh dengan suatu hal, terutama di sini kaitannya dengan pekerjaan ya, yang dibutuhkan adalah curhat gitu, yaitu butuh teman ngobrol. Hal ini sangat membantu dalam meyakinkan dan menguatkan saya bahwa saya itu pasti bisa menjalankan semua peran saya ini dan lebih percaya diri gitu untuk menghadapi situasi atau masalah yang saya alami, begitu Ibu. Oh iya Bu Dian, terima kasih. Kita sudah saling berbagi pengalaman dan, Iya, bisa cari solusi bersama-sama. iya sih. Saya doakan Bu Dian, bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya. Ya, Bu Sri, terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya begitu, mau sharing bersama saya, mau mendengarkan curhatan saya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi begitu. Semoga nanti kita bisa sharing bersama lagi ya Bu Sri ya di lain waktu ya. Terima Iya kasih Bu Bu Sri. Dian, Iya. sama-sama Bu Dian. Iya, baiklah. Sampai di sini saja ya Bu Sri ya. Terima Iya kasih Bu untuk sharing-nya. Dian, Saya iya akhiri. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sekarang gantian ya Bu ya. iya, sebentar. Sudah? Iya. Eh, mulai ya Bu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. apa kabarnya Bu Dian? Ya, kabar saya baik sekali ini. Baik sekali karena bertemu dengan Bu Sri ini. Iya Bawahnya kan? senang ini. Iya. Bagaimana? Alham Boleh eh, mhm. itu ada ya sesuatu mungkin Alhamdulillah, Bu Dian. Apakah Bu Dian ada waktu luang gitu Bu? waktu luang hari ini kebetulan saya tidak ada kegiatan Bu Sri, jadi ada banyak waktu ini untuk Bu Sri ini. Begitu. Begini Bu Dian, saya Iya, ingin sharing benar. sebentar sama Bu Dian gitu, boleh? Iya, iya silahkan. Boleh Bu Sri? Baiklah, terima kasih sebelumnya ya, terima kasih untuk waktunya, Bu Dian untuk saya ya. Oke, sama-sama Bu Sri. Kira-kira ada apa ini ya? Begini Bu Dian, ada hal yang ingin bicarakan dengan Bu Dian, terkait permasalahan yang saya alami saat ini. Ya, Iya, dengan harapan saya itu bisa menyampaikan keluh kesah yang ada di kepala saya ya, Bu, ya. Keluh oke, kesah yang ada di siap. hati saya juga. Saya itu inginnya itu, dapat menemukan solusi pada masalah yang, saya hadapi sekarang ini. Oh, begitu ya Bu Sri ya. Jadi kira-kira ini apa ini yang ingin dibicarakan sama Bu Sri ini? Coba. Gini ya Bu Dian ya, saya itu Ya. mengalami kesulitan untuk memanage waktu, baik di sekolah Hmm, maupun juga di rumah. Terkait profesi saya sebagai seorang guru, juga sebagai seorang operator, sebagai seorang ibu rumah tangga, dan kebetulan saat ini kan saya juga, pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Jadi ada oh ya. LMS yang dipatok waktu juga. Jadi selain operator yang harus deadline, guru
penggerak Mhm. di LMS juga ada apa itu namanya, ada deadline juga lah. Kebetulan kemarin itu saya kan ngajar di kelas 6 ini ya Bu ya sekarang. Oh ya, Itu kan merupakan pengalaman baru bagi saya. Dan kelas 6 itu kan buat apa, eee, nanti ujian itu kan materinya kan ada banyak, jadi harus mengulas-mengulas materi. Jadi ya, semester 1 ini harus sudah selesai. Sedangkan kemarin anak saya itu kelas 6 tuh ada yang ikut lomba jambore ranting. Jadi ya, waktu saya untuk keluarga pun itu juga masih apa ya, istilahnya itu masih, eee, masih belum belum bisa menyelesaikannya semua gitu. Kalau di iya, rumah kan saya dituntut juga untuk memasak, ngurusin anak balita mhm, saya, itu harus memberikan makanannya kan kalau pagi dia menunya beda, terus siang kan juga harus iya. memberikan masakan lagi, yang mana, Oh, gitu. harus dibedakan, iya. Mmm, Jadi saya gitu pusing. ya. Pusing ya, Bu Sri, ya? Nah, kalau begitu jadi ini, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Sri capai pada diskusi kita hari ini nanti? Eee, iya. Terkait dengan permasalahan saya tadi ya Bu ya, bagaimana saya bisa me-manage Iya, waktu sebaik mungkin, di mana posisi saya itu sebagai guru di sekolah, dengan berbagai kegiatan yang luar biasa sebagai operator, iya, yang mana itu ada tugas online harus segera, iya, KM, terus apa itu, eee, terus dapodik, dan sebagainya. Itu jadi, saya ingin sekali me-manage waktu, supaya semua itu dapat berjalan dengan baik dan seimbang, yang mana tugas sekolah, terus tugas iya, CGP di mhm. LMS, juga tugas saya di rumah sebagai ibu rumah tangga itu juga bisa terlaksana dengan baik dan seimbang. Oke, baiklah. Eee, begini Bu Sri, mungkin Bu Sri bisa menceritakan bagaimana, Ibu dalam menjalankan tugas-tugas Ibu dalam keseharian, begitu? Iya. Saat ini posisi saya di sekolah banyak sekali pekerjaan selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas. Ternyata masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hal lain yang harus saya kerjakan. Selain tugas pokok saya mengajar, saya juga diberikan tugas tambahan seperti operator dapodik, Iya, mengurusi AKM, serta memegang kelas 6, di mana kelas 6 ini kemarin ditunjuk juga untuk mengikuti lomba apa mhm, Jabran. Nah, di saat itu materi saya di kelas 6 itu kan juga banyak dan harus saya iya, selesaikan. Itu kan juga menjadi permasalahan problematika dalam saya apa mengajar. Sedangkan mhm, tugas-tugas tambahan lain, nah ini juga yang apa istilahnya itu pelaporannya juga dikejar deadline. Meskipun saya sudah fokus di kelas bersama anak-anak, tetap mhm, harus saya kerjakan dikejar deadline-nya itu tadi. Jadi, oke, kapan saya, membagi waktu antara mengajar, tugas iya, operator sekolah, tugas LMS CGP, dan juga tugas rumah selayaknya ibu-ibu pada umumnya lah, untuk masak, mhm, nyuci, beres-beres rumah. Apalagi yang si kecil ini kan masih balita itu butuh namanya, perhatian perhatian lebih. oh iya. Oke Bu Sri, dari, runtutan tadi keseharian Bu Sri ya, jadi, kira-kira kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, ini kira-kira ini Bu Sri ini terkait dalam me-manage waktu ini, pada posisi apa ini? Ya, Berapa begitu? Dari rentang satu posisi sampai 10. posisi sekarang ini menurut saya, mmm, masih ya sedang berada mungkin di posisi 7 kemudian. Oke. Saya berada di posisi 7. Jadi saya mau mengerjakan ini dan itu, ada yang terlewat juga. Misalnya kalau saya fokus di sekolah, saya belum memasak gitu Bu ya. Dan Ya, terabaikan ini karena apa ya? Belum belum baik, saya belum bisa memanage waktu dengan baik. oke. Baiklah. Nah, memang benar sekali apa yang disampaikan oleh
Bu Sri ya, sungguh memang dalam me-manage waktu itu sangat sulit ya Bu, karena apa, saya sendiri juga merasakan hal tersebut, apalagi, saya juga profesinya itu sama dengan Bu Sri, yaitu, selain mengajar juga memiliki tugas tambahan yang banyak sekali, jadi juga ada tugas-tugas lain yang pokok utama yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pastinya saya juga bisa merasakan bagaimana sulitnya me-manage waktu itu, Ibu. Oke, Bu Sri, dari hal yang telah kita diskusikan tadi ya, diskusikan bersama tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah yang Ibu alami tersebut, begitu? Saya mempunyai rencana, Bu. Bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya dalam menjalankan rutinitas sehari-hari untuk memanage waktu. Eh, di mana kalau tadi saya ada di posisi 7, nantinya Mhm. harapan saya ini kan ada di posisi 8 kan begitu, Bu ya. Oke, ya, Kalau di sekolah gini, saya memiliki rencana ya. mhm, Kalau di sekolah saya akan kalau pas jam apa namanya jam mengajar, saya iya, akan fokus dulu ke anak-anak, mengajar dulu supaya materi yang saya sudah rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian eh, materi saya juga tuntas di anak-anak. Kemudian kita kan pulangnya jam 12 lebih mhm, 15, Bu. Nanti selebihnya saya kalau misalnya ada tugas mendadak, AKM atau mungkin tugas dapodik dan sebagainya, atau mungkin rapot mutu, ya nanti saya akan mengerjakannya setelah jam mengajar tersebut. oke, Kalau misalnya ada waktu masih luang lagi, saya berusaha untuk mengerjakan yang ada di LMS. Kalau siap, misalnya sudah jam berapa ya Bu? Jam 3 itu kan, jam 3 sudah waktunya pulang, saya akan pulang dulu. Kemudian mhm, seperti biasa kalau di rumah Bu ya, saya akan iya, melakukan kegiatan rumah seperti memasak. Kalau memasak kan saya memang masaknya dua Bu. Jadi yang satu buat si kecil, kan iya, balita, dia tidak mhm, suka yang namanya pedas. Terus sama juga dengan masak buat yang satu rumah, bapaknya sama saya sama mhm, anaknya. iya, Kalau sudah itu saya juga nanti di waktu memasak kita ada mesin cuci. Saya memasak sambil cuci nggak apa-apa deh, malam-malam nggak apa-apa. Ditutup jam 7 kan sudah sampai sekolahan ya Bu ya. Jadi iya, nanti saya gitu habis habis sholat isya saya tak itu nyicil-nyicil buat apa giling mencuci, terus kemudian malamnya itu saya akan fokus mhm, dengan anak saya karena memang anak saya itu tidak bisa ditinggal. Kalau saya pegang iya, laptop dia itu nangis, maunya itu bentuknya buat dia. Kalau begitu oke, saya akan fokus ke anaknya, anak saya dulu, terus setelah tidur malam, nah itu saya baru mengerjakan tugas LMS kayak CGP saya. oke. Bagus sekali rencana Bu Sri ini sudah, direncanakan dengan baik begitu, sudah memiliki solusi, kemudian ada strategi-strategi yang akan dilakukan terkait, dalam penyelesaian masalah tersebut ya. Tapi pastinya apa yang sudah direncanakan itu kan terkadang itu tidak sesuai dengan harapan kita ya Bu Sri ya. Itu kira-kira Bu Sri punya strategi atau prioritas apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin kemungkinan nanti bisa mengganggu rencana Bu Sri tersebut? Saya akan mengantisipasinya apabila terjadi gangguan tersebut. Saya harus apa ya? Semangat kali ya Bu ya. Iya, Semangat ya. semangat. Intinya Boleh gini boleh Bu ya, semangat. kita jadi guru itu kan istilahnya jadi CGP itu kan tidak semua orang juga kan Bu. Kita harus Iya, semangat, betul. kita diberikan tanggung jawab, kita diberi amanah, berarti kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga kepada Mhm. Tuhan. Tak lupa Bu, Iya, istilahnya kalau setiap malam itu
saya luangkan waktu sejenak, biasanya itu jam 3 itu saya sudah terbangun, itu buat saya sholat tengah malam, karena tidurnya kan paling jam jam 1 gitu, jam 1 Iya. tidur, nanti jam 3 itu biasanya kebangun, kalau enggak setengah 4 ya saya berdoa lah tuh. Selain semangat itu saya my spirit itu adalah the power of doa. Saya Oke. mungkin akan berdoa Oh, pada Allah supaya iya. diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam melaksanakan kegiatan saya sehari-hari. Saya juga di sini butuh namanya komunikasi yang baik terhadap suami ya Bu ya, karena suami Iya. saya juga bekerja, hari Mhm. ini jam segini aja belum pulang. Jadi Oh, iya. suami saya selain kerja pulangnya, suami saya itu pulangnya dari kantor tuh sore banget. Jadi semua tugas itu kalau saya sudah di rumah itu full sudah saya semua. Jadi Oke. intinya itu komunikasi baik dengan suami dan juga kolaborasi juga lah yang baik dengan suami, minta bantuannya juga. Mungkin kalau saya capek akan giling nyuci kan tinggal mencet ya Bu ya. Mungkin Iya. nanti bisa itu ya, ngomong-ngomong juga bisa berkolaborasi dengan suami Iya. dan juga membicarakanlah tugas kita yang seperti ini. Oh, Terus iya. kalau di sekolah saya mungkin juga akan berkolaborasi dan dengan teman-teman yang apa namanya yang bisa saya ajak uh, untuk berkomunikasi dan berkolaborasi mungkin dengan guru kelas rendah yang mungkin ada waktu yang lebih, mungkin jika saya ada kesulitan uh, saya bisa mohon pertolongannya, atau mungkin Hmm. dengan kelas sebelah saya juga bisa, orangnya enak-enak saya. Oke, iya. Bagus sekali Bu Sri dan memang benar, komunikasi ini penting ya. Itu juga saya rasakan sendiri sih, ya memang, komunikasi dan komitmen itu merupakan prioritas yang harus kita utamakan dan harus kita dahulukan itu yang mana, begitu ya. Terkait dengan komitmen tadi Bu Sri, apa, rencana Bu Sri terhadap komitmen yang akan Ibu Sri lakukan tadi? uh, ya kemudian komitmen saya yaitu saya akan menulis skala prioritas sebagai jadwal kegiatan. Mungkin saya akan menulisnya di buku agenda kegiatan. Jadi Oh, biar iya? saya itu tidak lupa ya Bu ya. Oh, iya Biar tidak betul, lupa. heeh. Jadi saya mungkin akan apa ya istilahnya memberikan buku ya, buku catatan ya, buku catatan Mhm. kegiatan atau agenda. Saya akan menulisnya di buku itu biar saya tidak lupa. Mungkin kalau Oke. CGP kan ada tanggal deadline-nya tanggal sekian. Jadi nanti saya buat tulis itu ya. Jadi Iya. nanti biar tidak lupa seperti kemarin, Bu. Soalnya kemarin saya sempat lupa itu. Jadi Oke. ya pas anak sakit belum saya kerjakan. Nah, nanti saya akan buat itu ya Bu ya. Mhm. Apa, buat jadwal kegiatan tapi saya tulis di agenda harian yang akan saya lakukan. Ini Iya. yang Baiklah. mana itu dapat membantu saya untuk mengutamakan mana yang harus saya prioritaskan dan akan Oke. meningkatkan saya untuk mengkomunikasikan serta bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat apabila saya membutuhkan sesuatu pada teman saya. Jadi saya sebelumnya kan sudah ada catatannya teman saya bisa membantu saya. Dan di dalam Oh, rumah saya juga sama berkolaborasi dengan apa dengan suami ya. Misalnya mhm. seperti ini jadwal saya ada gimit, uh, ayah harus segera pulang untuk gantian mobil kecil gitu. Ya, uh, Oke. kayaknya itu bagus deh Bu, buat Iya. harian Berarti kita. nanti itu ya, Bu Sri mau buat, mengagendakan begitu ya, membuat Agenda agenda ya, catatan kecil terkait ditulis. dengan tugas-tugas gitu tadi biar tidak lupa begitu ya, Iya, sama meningkatkan komunikasi yang baik begitu ya, baik dengan rekan sejawat dan, keluarga di rumah begitu ya? iya, Oke, baiklah Bu Sri, dari permasalahan yang sudah diutarakan tadi, Bu Sri kan sudah menemukan solusinya sendiri tadi, sudah ada, kemudian juga sudah bertanggung jawab, serta tahu dan memahami inti dari masalah yang sedang Bu Sri hadapi. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi bersama ya Bu Sri, kira-kira apa yang Bu Sri rasakan saat ini, sekarang ini, setelah sharing bersama tadi? pastinya setelah sharing bersama Budian ini tadi ya, saya itu merasakan yang awalnya itu kepala saya itu sangat pusing ya, dan Iya. sekarang itu sudah
lega gitu ya. Oh, Namanya perempuan ya Bu ya, di saat merasa iya, penuh dengan hal yang apa, yang dibutuhkan itu adalah ya tadi curhat, itu ya mhm, satu kebutuhan ya untuk teman ngobrol gitulah. iya, Hal itu sangat membantu sekali Bu dalam dalam meyakinkan diri saya dan juga menguatkan saya, bahwa pasti bisa menjalani semua peran saya ini dengan baik dan juga lebih percaya dirilah Bu untuk menghadapi mhm, situasi dan juga masalah yang saya hadapi saat ini. oke. Ya, baiklah Bu Sri, terima kasih ya karena hari ini sudah mau sharing ini, sharing berbagi pengalaman dengan saya, sehingga bisa menemukan solusi bersama terkait dengan permasalahan yang dihadapi begitu. Dan, saya doakan semoga Bu Sri nanti bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar, dan bisa memanajemen waktu ya. Ini kan kaitannya tadi yang Ibu Sri keluh kesahkan kan bagaimana memanajemen waktu dengan baik begitu ya. Semoga Iya. nanti bisa memanage waktunya dengan lebih baik lagi sehingga tugas-tugas yang, eee dijalankan ini dapat berjalan dengan baik begitu. Iya Bu Dian, terima kasih ya. Bu Dian tadi sudah mau meluangkan waktunya buat tempat curhat Oke, saya. Terus tadi juga sudah ada solusinya. Saya bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. oke, Semoga nantinya kita bisa bisa sharing lagi, mungkin lain waktu ya Bu ya. Ini oke. sudah sore, mungkin Iya, udah siap apa, maaf siap ini loh ya, menerima curhatan. mengganggu, dari waktunya Bu Dian. Oke, tidak apa-apa Bu Sri, saya juga berterima kasih karena, saya dipercaya ini menjadi teman sharing itu. Itu merupakan, apa ya, kesenangan tersendiri, kebanggaan tersendiri karena bisa saling berbagi pengalaman, begitu Bu Sri. Iya, Iya, terima kasih Bu Dian, eee, terima kasih untuk waktunya. oke, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.